Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Pesta Pembaptisan Tuhan. Berdasarkan Injil Matius, bab 3 ayat 13-17. Iman itu harus dihidupi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari seorang rabi berjalan-jalan dengan seorang pembuat sabun. Tiba-tiba pembuat sabun itu berkata kepada sang rabi, "Apa gunanya agama? Lihatlah semua kemalangan dan kejahatan di atas muka bumi ini. Setelah ribuan tahun agama mengajarkan kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kedamaian. Kalau agama itu memang baik dan benar, mengapa semua hal itu bisa terjadi?" Rabi itu tidak berkata apa-apa. Mereka terus berjalan. Kemudian rabi itu memperhatikan seorang anak yang kotor dan badannya penuh dengan daki. Kemudian dia berkata kepada pembuat sabun itu, "Lihat anak itu. Engkau bilang sabun itu bisa membuat orang bersih. Tetapi engkau lihat anak yang kotor-motor dan penuh dengan daki itu. Sabun tidak ada gunanya sama sekali. Dengan semua sabun yang ada di muka bumi ini, dia tidak mampu membuat anak itu bersih." Pembuat sabun itu protes dan berkata kepada rabi itu, "Tetapi rabi, sabun itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak digunakan." "Persis," jawab sang rabi. "Hal yang sama berlaku untuk agama. Agama tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak dihidupi." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pesan cerita itu kiranya cukup jelas. Sabun itu tidak berguna untuk membersihkan tubuh kalau dia tidak digunakan. Obat tidak berguna untuk menyembuhkan penyakit apabila dia tidak diminum. Demikian pun halnya dengan agama atau iman. Iman tidak akan membuat orang menjadi baik apabila iman itu tidak dihidupi, atau apabila orang tidak menghayati imannya. Seorang Kristiani tidak akan menjadi orang Kristen yang baik kalau dia tidak menghidupi imannya sebagai orang Kristiani. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Salah satu fungsi pembaptisan, sebagaimana kita belajar di dalam pelajaran agama, adalah untuk mengampuni dosa-dosa. Persoalan muncul ketika Yesus yang tidak berdosa dipermandikan atau menerima pembaptisan. Mengapa Yesus dipermandikan padahal dia adalah anak Allah? Mengapa dia yang tidak berdosa harus menerima pembaptisan? Kalau begitu, apakah makna dari pembaptisan Yesus yang tidak berdosa itu? Saudara-saudari terkasih, di dalam kasus Yesus, pembaptisan bukanlah untuk mengampuni dosa-dosa. Ada beberapa makna pembaptisan Yesus yang bisa disebutkan. Antara lain, pertama, melalui pembaptisannya, Yesus melakukan keputusan penting untuk memulai misinya di bumi ini. Setelah 30 tahun menjalani kehidupan tersembunyi di Nazaret, Yesus mengambil tindakan penting, yakni mengumumkan misinya di dunia ini. Misi itu didahului oleh sebuah upacara inisiasi, yaitu permandian di Sungai Yordan. Kedua, pembaptisan Yesus merupakan suatu peristiwa identifikasi. Melalui permandian yang diterimanya, Yesus mengidentifikasikan dirinya atau menyamakan dirinya dengan orang-orang berdosa dan orang-orang yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Sebagaimana orang-orang lainnya, Yesus harus menunggu giliran untuk dipermandikan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan melakukan hal itu, dia menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Ketiga, pembaptisan Yesus juga merupakan suatu peristiwa di dalamnya dia mendapat restu dari Allah Bapa akan misinya yang baru. Hal itu terbukti dari suara yang terdengar dari langit, "Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Dengan suara dari Bapa itu,
Yesus mendapat dukungan yang kuat untuk mulai melakukan misinya yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau pembaptisan Yesus mempunyai makna sebagaimana telah disebutkan tadi, maka bagaimanakah makna pembaptisan kita sendiri? Melalui pesta hari ini, kita diingatkan untuk menghidupkan kembali atau menghidupi kembali iman kita sebagai orang-orang Kristiani. Kalau selama ini keberimanan kita itu sebagai orang-orang Kristiani mungkin hidup enggan, mati tak mau, maka pada hari ini kita diingatkan untuk benar-benar hidup menurut iman. Itu berarti bahwa hidup kita hendaknya berpedoman pada norma-norma Injili, pada nilai-nilai Injil, seperti hendaknya kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Layanilah satu sama lain dalam semangat kerendahan hati. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ampunilah agar kamu pun diampuni. Jangan menghakimi agar kamu pun tidak dihakimi, dan lain-lain sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.